Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Assalam kelas 6 yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan bina akhlak pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita masih melanjutkan pembahasan tentang riddah. Dan sekarang kita sudah sampai pada riddah perkataan. Ketika kita mempelajari riddah, mempelajari tentang perkara-perkara yang merusak keimanan, bukan berarti untuk kita lakukan perkara-perkara riddah itu. Akan tetapi agar kita bisa menjauhinya, agar kita tidak terjerumus pada dosa yang paling besar ini. Kalau ada orang Islam tidak mempelajari hal-hal yang bisa menyebabkan keluar dari agama Islam, maka bisa jadi dia akan terjatuh pada dosa murtad ini tanpa dia sadari. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat penting bagi kita untuk mengkaji, untuk mempelajari masalah riddah ini, walaupun hanya sekilas, walaupun hanya beberapa contoh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Anak-anakku, riddah yang ketiga, yang terakhir adalah riddah perkataan. Riddah perkataan adalah hal-hal yang bisa merusak keimanan seseorang yang bersumber dari perkataan, yang bersumber dari ucapan, yang muncul dari lidah kita. Dari ketiga riddah, yaitu riddah keyakinan, kemudian riddah perbuatan, dan yang terakhir riddah perkataan. Riddah perkataan ini yang bersumber dari lisan ini sangat banyak contoh yang disampaikan oleh para ulama. Di sini akan Bapak sampaikan beberapa contoh saja tentang riddah perkataan. Yang pertama, contoh riddah perkataan adalah memanggil seorang muslim. Seorang muslim kemudian dipanggil dengan panggilan wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani. Maka orang yang memanggil saudara muslimnya, benar-benar muslim, dia panggil kafir atau Yahudi atau Nasrani, maka menyebabkan dia keluar dari Islam. Hati-hati ya anak-anakku, jangan karena bercanda kemudian kita mudah memanggil teman kita yang jelas-jelas muslim dengan panggilan wahai kafir. Ini Nabi melarangnya, sangat melarang. Kemudian contoh riddah perkataan yang berikutnya adalah menghina dengan ucapannya, menghina nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti kita semuanya tahu bahwa Allah itu maha adil. Tapi kemudian ada orang berkata Allah tidak adil atau Allah zalim. Maka dengan ucapan seperti ini, ucapan yang jelas-jelas menunjukkan penghinaan kepada Allah, maka menyebabkan orang ini keluar dari Islam, terjatuh pada perbuatan riddah. Kemudian contoh berikutnya adalah menghina dengan ucapannya, menghina janji-janji Allah. Di antara janji Allah itu adalah surga. Jadi dia menghina surga. Menghina surga itu seperti apa? Misalnya ada orang berkata, surga itu tempat mainan anak-anak katanya. Ini dengan bahasa menghina, maka bisa menyebabkan keluar dari Islam. Kemudian menghina ancaman Allah. Ancaman Allah itu berupa neraka. Dia hina neraka. Seperti apa menghina neraka? Seperti perkataan sebagian orang, di neraka nanti kita akan
main api unggun. Di neraka nanti kita bisa menghangatkan badan kita dari kedinginan. Ini ucapan-ucapan yang menghina, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Contoh berikutnya, contoh riddah perkataan adalah dengan ucapannya dia menghina seorang nabi. Dia menghina malaikat. Ya, hati-hati jangan sampai kita menghina nabi ataupun malaikat. Yang berikutnya adalah dengan ucapannya dia menghina syariat Islam. Seperti menghina sholat 5 waktu, bahkan menghina sholat sunnah. Itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Kemudian menghina puasa Ramadan, menghina zakat dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh riddah perkataan. Anak-anakku, bahayanya murtad ini, baik riddah keyakinan, riddah perbuatan, dan juga yang terakhir adalah riddah perkataan. Kalau ada orang yang terjatuh ya pada salah satu dari 3 riddah ini, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam, murtad. Meskipun dia tidak ada niat untuk pindah agama. Meskipun dia tidak berniat untuk keluar Islam. Meskipun dia masih rajin sholat, rajin zakat, puasa dan sebagainya, tetap dihukumi murtad, tetap dihukumi kafir. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam lagi. Ini ya, hati-hati setelah kita mempelajari tentang riddah ini, hati-hati dengan ucapan kita, dengan tindak tanduk kita, dengan keyakinan kita. Jangan sampai kita terjatuh pada dosa yang paling besar, yaitu riddah. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.